Sehingga misalnya kita di jalan kemudian ada anjing gila yang bisa menularkan penyakit apa? Rabies. Kita mau lari, apa lawan? Saya nggak takut sama anjing gitu. Kita akan hadapi dia, kita kamu berantem sama dia misalnya gitu. Nah, kita akan lari. Larinya kita itu bukan lari dari takdir, tidak. Bukan lari karena takut kepada anjing, tidak. Tapi kita itu menghindari. Begitulah yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Ketika beliau itu menempuh sebuah perjalanan menuju kota atau negeri Syam. Sebelum sampai ke negeri Syam, maka kemudian sahabat Nabi dan sahabat beliau Abu Ubaidah al-Jarrah tidak salah ataupun yang lainnya menghadang beliau dan mengatakan, enggak usahlah kamu masuk ke Syam. Karena di negeri Syam sekarang sedang terjadi wabah. Sesuai dengan perintahnya Nabi, yang dari luar jangan masuk, yang di dalam jangan ke. Nah, itu namanya apa? Lockdown gitu ya. Jadi semua ada unsurnya. Itu adalah yang diajarkan oleh Nabi, yang diterapkan oleh para pakar medis ya, kesehatan sekarang ini, itu sudah diprakarsai oleh Nabi SAW. Maka kemudian diurungkan rencana beliau untuk masuk negeri Syam itu nggak jadi, kemudian langsung kembali ke kota Madinah. Sehingga sebagian sahabat Nabi itu berkata begini, "Gali Amirul Mukminin, kamu lari dari takdir? Kalau memang kita itu takdirnya di sana, meninggalnya biarkan kita meninggal. Ngapain kita itu takut untuk masuk ke negeri Syam yang sudah kita itu berniat baik untuk masuk ke dalamnya?" Katanya salah satu kaum muslimin yang bersama Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu. Maka beliau katakan, saya itu tidak lari dari takdir, tapi saya lari dari takdir ke takdir yang lainnya. Kalau seumpama kamu punya kambing yang harus dikembalakan, di situ ada rumput yang kering dan di sebelahnya ada rumput yang hijau. Kamu akan bawa kambing kamu itu ke rumput yang hijau apa yang kering? Lalu kamu katakan, kalau saya bawa ke rumput yang kering ini nggak lari dari takdir. Nah, jadi artinya begitu usaha, kita upaya, kita cari jalan yang terbaik. Sehingga Nabi SAW kemudian bersabda, fir minal baras firaraka minal asad. Kamu itu hendaknya lari daripada penyakit lepra atau kusta, seperti larinya kamu itu dari harimau. Gitu. Jadi harusnya seperti itu yang terjadi. Nabi SAW mengatakan, tapi dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan la udwa, tidak ada penyakit yang menular, tidak ada. Artinya apa? Bukan penyakitnya yang menularkan, tapi Allah lah yang menginginkan kamu itu terkena penyakit itu. Sehingga kita usaha untuk sementara nggak bisa didatangi, nggak bisa ditemui. Kenapa? Karena kalian berkerumun di pondok. Kita harus jaga jarak seperti sekarang ini, kita jaga jarak. Ustaz tidak terima tamu, di situ ada, untuk sementara kami tidak menerima tamu. Setelah dulu pernah dilepaskan, sekarang taruh lagi. Nah, itu termasuk usaha, termasuk upaya yang harus kita laksanakan, dan itu termasuk iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, supaya kita tahu manusia itu lemah. Hanya Allah yang berkuasa. Allah nggak ada batasannya, manusia harus ada batasannya. Allah tanpa batasan, kita manusia harus ada batasan. Walaupun itu nabi, walaupun itu wali, semua ada batasan. Kalau semua nggak ada batasannya, kenapa para nabi itu meninggal terbunuh? Kenapa? Harusnya mereka nggak terbunuh, mereka nggak mati, mereka nggak digergaji. Kata Nabi SAW, nabi-nabi sebelumnya itu ada di antaranya mereka ini digaji sampai terbelah menjadi dua. Kenapa mereka itu harus terbunuh? Harusnya Allah tidak memperbolehkan itu terjadi. Nah, jadi supaya tahu ada batasannya. Tapi Allah tidak ada batasannya. Kita ada batasannya. Kita harus merasa takut, bukan takut kepada makhluknya, tidak, akan tapi waspada supaya kita tidak ditakdirkan Allah Ta'ala terkena dengan penyakit itu. Nah, gitu. Kita diperintahkan